Halo semuanya, saya Tirza Bonyadone dan kali ini kita akan bersama-sama membahas seputar kedai lelang pasar Mama Papua dalam podcast Kosa Kata. Dan kali ini sudah ada Kakak Ahmad Hifdi Bayu Pramana selaku anggota kedai lelang pasar Mama Papua. Halo Ya, Kakak. halo. Luar biasa ya Kakak, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Sehat ya Kakak ya. Iya. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi bahkan mengenal Kakak punya background, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan ini atau memberikan informasi bahwasannya Pasar Mama-Mama merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh negara Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara. Salah satunya alasannya kenapa diselenggarakan acara ini juga mengingat COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi dan salah satunya juga pelaku UMKM ikut terdampak dan akibatnya juga lockdown pada tahun 2020 itu 2020. juga ya. Dan tentunya dari kegiatan ini nantinya kita besar harapan juga lelang-lelang yang akan dilaksanakan ini lebih nyata lagi tersentuh kepada masyarakat di Papua. Namun sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kira-kira nih mungkin Kakak Bayu ya, sapaan akrabnya mungkin bisa memperkenalkan backgroundnya sedikit, silakan Kakak. Perkenalkan, saya Ahmad Hifdi Pramana, biasa dipanggil Bayu. Saya pegawai dari Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Keuangan Negara, di instansi vertikalnya di Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Jayapura. Baik, ini panjang sekali ya, tapi luar biasa sekali. Ini orang Kemenkeu langsung datang ke sini. Nah, kira-kira Kakak, dari kegiatan ini sendiri yang akan dilaksanakan kalau saya tidak salah dengar yaitu di 25 Juli ya? Iya, betul. Bener ya? Iya. Oke, ini nanti akan mengarah kemana nih sebelum kita bahas intinya? Mungkin sedikit perkenalan dulu ya untuk kedai lelangnya. Jadi kedai lelang Pasar Mama-Mama KPL Jayapura ini merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Keuangan Negara untuk membantu pemulihan ekonomi nasional melalui dari paling bawah yaitu dari UMKM. Seperti itu. Jadi nanti kegiatannya kita akan melelang produk-produk UMKM yang ada di tanah Papua. Ya. Seperti itu. Secara menyeluruh ya itu. Jadi garis besarnya nanti acaranya seperti itu di tanggal 25. Tapi sedikit informasi juga bahwa acara kita itu tidak hanya di tanggal 25 saja. Jadi kita itu kegiatannya 1 tahun untuk lelang jenis konvensional yang secara langsung itu ada 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali? Betul. Wow. Jadi untuk tahun ini itu ada di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Untuk Juni sudah kita laksanakan kemarin di tanggal 27. Untuk Juli besok ini sebentar lagi tanggal 25. Beberapa hari lagi. Iya, betul. Dan nanti ada di bulan Agustus. Nanti stay tune saja. Keren sekali. Jadi tidak sabar untuk nanti pada tanggal 25 ini main-main kemana nih kita untuk berkunjung? Untuk tanggal 25 nanti kita akan berlokasi tempatnya itu di Papua Youth Creative Hub. Di sini ya? Betul. Wow. Tepatnya nanti di PYCH Cafe. Wah ini buat teman-teman kosakata nih langsung saja menuju ya supaya kita juga belajar seputar dengan lelang ini sebenarnya apa dan nanti yang akan dilelang tuh apa saja. Dan untuk itu juga kira-kira ini merupakan program terbaru kah atau sudah ada program-program sebelumnya Kak Bayu? Siap. Untuk kedai lelang seperti ini itu salah satu inovasi yang seperti saya bilang tadi, inovasi nasional dari direktorat kami, di mana ini tidak hanya ada di Papua sebenarnya, tapi di seluruh Indonesia itu ada. Jika dibilang baru, iya, ini baru untuk inovasi kedai lelangnya dan meskipun baru tapi sudah berjalan sejak tahun 2021. Jadi awal perintisannya itu di 2020 untuk pembahasannya karena COVID tadi. Kemudian dilaksanakan mulai 2021, 2020 dan ini yang ketiga kalinya di 2023. Wow, ini berarti sudah tahun ketiganya untuk melaksanakan kegiatan ini. Betul. Dan Kak Bayu, kira-kira dari kegiatan ini sendiri sebenarnya apa yang menjadi tujuan utamanya? Jadi tujuan utamanya seperti latar belakang tadi yang sempat disebut ya. Jadi memang pertama kita ingin membantu pemulihan ekonomi nasional kala itu ya di tahun 2020-2021 yang memang sedang lockdown-lockdownnya, masyarakat di rumah saja, termasuk para penggerak ekonomi ini, pelaku UMKM itu juga susah menjajakan atau menjual produk-produknya. Nah maka dari itu tujuannya itu ya itu pertama membantu UMKM untuk pemulihan ekonomi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga ada tujuan edukasi untuk pengenalan apa itu lelang. Karena sebenarnya kan masih banyak ini ya kan yang belum tahu lelang itu seperti apa. Jadi melalui
pemekaran bisa dibilang ya, pemekaran jenis lelang itu kita bisa mengedukasi masyarakat juga. Mungkin sedikit informasi saja ya. Silakan. Kalau lelang itu mungkin dulunya, mungkin teman-teman yang belum tahu, lelang itu ditujukan untuk penjualan barang-barang hasil eksekusi, misalnya hasil sita seperti itu. Jadi kita sebutnya lelang eksekusi wajib. Jadi barang-barang sita, barang-barang agungan dari perbankan yang tidak bisa dilunasi, itu harus kita lelang, wajib kita lelang. Kemudian yang kedua ada juga lelang non eksekusi wajib. Dia bukan barang-barang eksekusi tetapi wajib untuk dilelang, seperti misalkan barang milik negara. Jadi pemerintah ini punya kendaraan, punya bangunan, itu jika sudah rusak, sudah usang dan sudah tidak dipergunakan lagi, itu penjualannya wajib melalui lelang. Tidak bisa serta-merta tiba-tiba saya mau ini mobilnya pemerintah Jayapura, itu tidak bisa. Itu harus melalui lelang. Jadi itu informasi terkait lelang, dan melalui lelang UMKM ini inovasinya. Jadi tidak hanya barang-barang seperti itu, tapi kita juga menjual produk-produk milik masyarakat. Wow, ini keren sekali ya, yang artinya juga tidak sembarangan ya kalau mau lakukan atau mengikuti proses lelang ini sendiri. Ini sudah sesuai dengan prosedur dan ya itu secara sah juga ya oleh negara ya. Jadi tidak bisa diganggu-gugat istilahnya. Kalau sudah jadi milik saya ya sudah, tidak ada campur tangan lain ya. Yang penting secara sah ya. Nanti memang dari kita ada buktinya risalah lelang, nah itu sudah bisa menjadi bentuk atau bukti jual belinya. Ini keren sekali, yang artinya terpercaya ya karena secara langsung. Terus Kak Bayu, ini kan ada tagline-nya nih, torang lelang kamorang beli. Ini kan slogan kedai lelang jenis UMKM apa yang lebih disorot dalam program ini? Siap, kalau mungkin ditanya jenis apa yang lebih disorot, jadi kita itu untuk tagline-nya kita orang lelang kamu orang beli, jadi kita mengambil unsur kearifan lokal di sini. Jadi kan seperti yang kita sampaikan bahwa kegiatan ini itu sifatnya nasional ya. Jadi kita juga harus membawa kearifan lokal. Selain kita mengangkat UMKM-nya di sini, tapi kita juga mengangkat daerahnya seperti itu. Jadi Papua makin Indonesia lagi gitu ya. Indonesia lagi dan makin terkenal ya. Betul. Jadi semua orang jadi tertarik ingin mencari tahu lagi tentang Papua gitu. Dari produk UMKM-nya kah, wisatanya kah, kan banyak. Banyak banget itu. Dan tentunya itu sudah paling bagus, karena kalau kita tunggu nanti mungkin barang-barang seperti ini nggak terrealisasikan. Dan ya itu ya, unsur ekonomi, bahkan perekonomian, bahkan ya kalau di Papua ini kan terkenal dengan mama-mama Papua. Sudah benar sekali kalau misalnya program ini berdasarkan mama-mama dan bukan bapak-bapak. Karena pada dasarnya juga yang paling terkenal di tanah Papua ini mama-mama, Kakak Bayu. Jadi bukan dia punya bapak-bapak yang jualan, tapi mama-mama yang akan sibuk mencari uang buat anak-anaknya. Namun berarti dalam program ini apa yang akan didapatkan atau diperoleh oleh UMKM? Apakah itu berbentuk bantuan dana? Karena beberapa UMKM kan memerlukan bantuan berupa dana untuk memperbesar bisnis mereka sendiri, Kak Bayu. Iya, kalau mungkin dari kami, dari inovasi kita di kedai lelang, kita tidak berfokus pada pemberian dana. Jadi kita lebih untuk membantu bagaimana UMKM itu bisa membangkitkan mereka ketika dikala pandemi COVID itu untuk kembali memasarkan produknya. Jadi melalui lelang itu cara baru untuk para mama UMKM ini bisa menjualkan kembali produknya. Kan kita konsepnya juga dilaksanakan secara online, bisa secara konvensional yang dilakukan melalui daring, melalui media-media conference ya, atau juga bisa melalui aplikasi kita. Kita juga ada aplikasi lelang.go.id. Jadi bisa lewat sana juga untuk lelang UMKM. Berarti ini ya, ini kan kita juga harus meluruskan kepada masyarakat. Biasanya kan kalau ada kegiatan gini mereka pasti berpikir, oh ini gue bakal dapat cuan berapa ini, saya akan dapat uang berapa ini. Tapi ini sebenarnya fokusnya bukan kepada dananya ya, tapi lebih kepada membantu masyarakat, bagaimana cara penjualan yang baik dan benar seperti apa. Bahkan tadi sudah ada aplikasinya ya? Iya, sudah ada. Lelang Go ID. Betul. Ini kira-kira aplikasi apa ini, Bang? Jadi lelang Go ID ini bisa dikatakan sarana untuk pelaksanaan lelang secara online. Jadi mungkin mirip-mirip e-commerce ya. Tapi perbedaannya tentunya kita konsepnya lelang. Seperti itu. Jadi masyarakat yang ketika ingin melelang produk-produknya ya, produk UMKM kita sebutnya dengan lelang sukarela. Jadi mereka melakukan permohonan lelang kepada kami di KPKL Jayapura, nanti kita akan membantu untuk pemasarannya melalui lelang Go ID. Begitu, yang artinya juga masyarakat bisa melakukan lelang itu bisa lihat juga secara online ya? Iya betul, jadi
karena sistemnya online tentunya seluruh Indonesia bisa melihat dan bisa membeli. Oke, bisa ikut serta ya. Iya, Jadi betul. kalau macam misalnya ini kayak ada noken, dijualnya mungkin mulai dari 250, terus akan dilelang sampai mungkin harga yang paling besar itu 1 paling juta tinggi, betul. Oke, kira-kira nih saya juga ingin tanya-tanya. Kakak Bayu, sejauh ini sudah jual lelang yang paling besar ya? Maksudnya bukan jual ya bahasanya, tapi melelang. Lelang barang itu yang paling besar berapa, Kak? Iya, jadi mungkin kalau dibilang nominal ya nggak fantastis banget ya mungkin ya. Tapi Cuman berapa itu? kita lihatnya ini dari kenaikannya. Jadi kita pernah melelang, kita kan lelang itu objek-objek yang tentunya membawa kearifan lokal ya. Harus khas dari Papua, produk-produk asli produksi di Papua. Nah, tidak hanya cuman kita melelang makanan, tidak hanya kerajinan-kerajinan, tapi kita juga di sini melelang anggrek. Jadi kan Papua ini punya tanaman endemik anggrek hitam ya. Benar sekali. Nah, itu juga kita lelang dari UMKM di Kampung Dosai di Kabupaten Jayapura. Kita bersama dengan tim dari BKSDA ya. Kita melelang anggrek dan kalau ditanya berapa paling tinggi, kita pernah melelang anggrek itu yang awalnya kita start nilai limitnya sekitar 300 atau 400 ribu, tapi itu bisa laku sampai dengan harga 1 juta. Itu sekitar 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih malah, luar biasa. Ini Dosai Pride ya. Oke, ini keren sekali, yang artinya juga ini benar-benar membantu, bahkan memperkenalkan, bahkan juga istilahnya perekonomian masyarakat setempat itu benar-benar tertolong. Dari harganya mungkin yang B aja, biasa aja, tapi tiba-tiba harganya melambung tinggi, luar biasa. Jadi dari proses lelang ini sebenarnya masyarakat sangat terbantukan, Kakak Bayu. Tapi sebenarnya yang menjadi harapan sendiri dari lelang-lelang yang akan dilakukan, apalagi tanggal 25 nantinya, seperti apa? Jadi untuk harapan kita, semoga nanti dari kegiatan kita di tanggal 25 ini, yang pertama tentunya itu kita ingin menggerakkan UMKM lagi, kita ingin agar mereka semakin berkembang dan juga pasarnya semakin luas itu. Jadi kita melelang ini karena sifatnya nasional, mungkin seperti tadi anggrek itu. Kalau kita berjual beli anggrek itu kan tidak mudah ya. Karena memang itu tanaman dan harus ada stepnya, tahap-tahapnya. Jadi misalnya seperti anggrek itu harus ada karantina dulu sebelum dikirim. Jadi kita sudah bekerja sama juga dengan BKSDA, itu salah satunya. Jadi membantu tidak hanya penjualnya ketika ingin menjual, tapi pembelinya juga. Karena kan pembeli itu malas ya. Aduh, ini sudah ribet-ribet itu malas. Betul. Sudah jauh, kemudian mahal lagi ongkirnya. Jadi kita di sini membantu dan sedikit informasi bahwa lelang kita yang secara konvensional yang 3 kali dalam 1 tahun itu kita ada fasilitas gratis ongkir. Wow. Iya, jadi kita membantu juga untuk teman-teman pembeli ini yang khawatir ongkir, tenang. Kita sudah koordinasikan semuanya dengan seluruh pihak yang bersama kita sehingga kita bisa memfasilitasi itu. Keren sekali ya. Kalau zaman sekarang itu orang bilang itu kalau ada yang gampang jangan mempersulit hidup. Jadi istilahnya kayak kita sudah lelang itu. Apalagi buat anggrek ya, jangan takut. Itu semua sudah istilahnya kayak sesuai aturan. Bahkan jangan takut ditahan juga ya di bandara ya tiba-tiba. Tidak kita ilegal sudah kita. Baru ini padahal sudah ilegal. Ya, itulah jadi tujuan kita ingin membantu UMKM itu sendiri dan luar biasa. Juga mengedukasi terkait lelang. Jadi ada metode baru untuk penjualan ya untuk mama-mama UMKM di Papua. Benar sekali dan tentunya juga sebagai harapan kita sebagai masyarakat ya. Pastinya bagi mama-mama nantinya edukasi yang diberikan ini tepat sasaran juga Kakak Bayu. Mungkin mau 1-2 kata untuk teman-teman Kosakata di akhir statement kita, silakan. Siap. Jadi untuk teman-teman yang lagi menyaksikan kita ini, kita ada kegiatan KD Lelang UMKM Pasar Mama-Mama dari KPKNL Jayapura yang akan kita laksanakan nanti tanggal 25 Juli 2023 tepatnya di PYCH Cafe. Nah, untuk rekan-rekan semua yang ingin ikut bisa nanti stay tune saja di Instagram kami di @kpknl Jayapura atau juga nanti bisa mengunjungi website kami di os.id/Kedai Lelang Jayapura. Jadi nanti bisa dibantu ya. Oh iya, nanti di bawah sini ya. Iya, betul. Oke, kira-kira itu saja Kakak Bayu. Oke, siap. Oke, itu informasi lengkap dari Kakak Bayu. Jangan lupa datang pada tanggal 25 langsung ke PCH
itu sudah dekat sekali dengan rumah kita di HB Pura ya Iya. Yoteva. Jadi langsung datang dan siapa tahu mau tanya-tanya seputar dengan lelang, boleh sekali karena akan ada informasi-informasi menarik di sana. Dan untuk itu saya Tirza Bonyadone mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Bayu yang sudah memberikan informasi seputar dengan kedai lelang Pasar Mama Papua. Dan untuk itu saya Tirza Bonyadone mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kosakata berikutnya.